untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang menyelamatkan kami. Firman itu juga yang akan membawa kami kepada Tuhan yang disebut dengan surga. Oleh karena itu, perbuatan firman kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, pakai hamba-Mu dan pakai juga yang akan mendengarkan firman. Kami berdoa buat kuasa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang mengganggu pikiran kami, konsentrasi kami tolak dalam nama Yesus, supaya perwartaan firman jatuh pada tangan yang subur, supaya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Cuaca mendung jadi tidak cerah semua. Haleluya. Saya lihat dari sini seperti begitu. Kayaknya ada beban yang kita bawa dari rumah semua. Beban itu dibasahi atau dibasuh oleh perwartaan firman Tuhan akan menjamah kita setiap kita. Haleluya. Pertama-tama saya sebagai pribadi saya menyampaikan pujian syukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan saya bisa ada di hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dulu saya bersaksi sedikit. Dulu saya masih kecil, lihat bapak saya yang berprofesi. Dia akhirnya tapi dia punya kerinduan untuk mewartakan firman Tuhan sangat luar biasa, sehingga walaupun dia benar, dia tidak berdiri, tidak bisa berdiri di depan sini, tetapi pakai kursi dia berdiri dan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Orang tua saya seperti itu, dan itu menjadi motivasi saya dalam hidup saya. Orang tua saya duduk baru menyampaikan firman Tuhan, walaupun dia punya kaki seperti itu. Kenapa saya tidak bisa? Itu menjadi motivasi saya. Dan saya putus kuliah saya dari USD masuk ke situ itu karena motivasi itu ada dalam diri saya. Itu mungkin sedikit kesaksian yang selalu membuat saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Itu kesaksian. Dan yang ketiga, saya menyampaikan juga terima kasih kepada para pelayan yang selalu memberikan kepercayaan kepada kami anak-anak muda untuk melayani di mimbar ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan di saat ini, yaitu yang telah kita baca yang pagi dan beribadah, tetapi juga yang terdapat di dalam Injil surat 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Saya akan membaca, Bapak Ibu jemaat baca yang kita masing-masing. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus dan bait Allah ialah kudus. Bait Allah ialah kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan saya akan sekali lagi membacakan yang beribadah tadi yang terdapat di dalam Injil Matius 27 ayat 51, dan diangkat dari bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan
terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Demikian Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema hari ini adalah Allah selalu ada bersamaku. Tema hari ini adalah Allah selalu bersamaku. Sampai saja kita serba-serba mengatakan kata ini. 1, 2, 3. Allah selalu ada bersamaku. Puji Tuhan. Saya akan menjelaskan di mana kenapa sampai bait suci itu terbelah dua, atau tirai bait suci itu terbelah dua. Saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan pembangunan bait suci. Karena tirai bait suci ini ada di dalam yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, dan tirai itu terbelah dua. Dan di sini saya akan menjelaskan pembangunan bait suci yang dilakukan pertama oleh Musa atau kemah, itu tenda yang dibangun oleh Musa pada saat bangsa Israel keluar dari perbudakan dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Musa mendirikan kemah bait suci itu. Dan yang kedua dibangun oleh Salomo, anak Raja Daud. Bait suci kedua dibangun oleh Salomo. Itu bait suci Salomo dibangun sekitar tahun 900 sebelum Masehi, sebelum kedatangan Kristus. Dan dihancurkan pada tahun 1587. Terus Babilonia menaklukkan Israel sehingga bait suci itu dihancurkan lagi, yang setelah dibangun oleh Salomo. Sesudah dihancurkan, orang Israel ada di Babilonia, dan di situ salah satu raja yang bernama penguasa bernama Koresago yang memerintahkan mereka harus pulang ke tanah kelahiran itu ke Yerusalem atau Israel. Koresago memerintahkan mereka harus pulang ke tanah kelahiran, sehingga bait suci dibangun lagi. Koresago juga memerintahkan mereka harus membangun kembali bait suci itu. Dan itu bait suci yang dibangun kedua. Dan yang ketiga, bait suci Herodes. Itu dibangun tahun sekitar 573 sebelum Masehi. Bait suci ketiga juga menjelang abad ke-7 Persia menyerang, dan bait suci pun dilumpuhkan juga. Bait suci pun dilumpuhkan juga. Sampai sekarang bait suci itu tidak ada. Dan di tempat bait suci itu sampai sekarang yang disebut dengan Yerusalem, atau biasa kita gambar bahwa ada masjid yang megah. Itu yang atapnya emas yang disebut dengan masjid Karim Komar yang sekarang ada. Dan samping bagian utara di tempat yang sama itu dibangun juga masjid Khalid Abdul Hamad sampai sekarang. Tetapi di samping utara itu ada tembok ratapan yang sekarang sampai orang Yahudi meratapi kedatangan Mesias. Itu di halaman yang sama di bagian utara. Puji Tuhan. Dan itu sejarah pembangunan bait suci, karena bait suci itu di mana Allah dulu ada di situ. Allah ada di situ. Tempat yang dibangun bait suci di situ jelaskan bahwa tempatnya di Moria, atau Moria itu yang disebut dengan sekarang tempat bait suci itu ada. Dan Moria ini pertama kali di mana kita tahu bahwa Abraham diuji imannya untuk mempersembahkan Ishak anaknya itu di tempat yang sama sekarang tempat bait suci di Moria. Demikian puji nama Tuhan.
Kenapa sampai bait suci itu dibangun? Karena ada dalam situ, di bait suci itu. Ini perjalanan perjanjian lama itu seperti itu. Jadi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan atau mau membawa seluruh pergumulan atau penghapusan dosa itu datang ke bait suci, membawa dana untuk penghapusan dosa itu setahun sekali sebelum bait suci dibongkar. Setahun sekali. Tetapi yang menjadi tujuan daripada bait suci itu adalah pada zaman perjanjian lama itu ada imam yang bekerja dalam bait suci itu. Imam tidak sembarang orang, karena imam-imam itu keturunan dari suku Lewi. Suku Lewi ini dikhususkan oleh Tuhan. Mereka punya hak keseluruhannya itu menjadi hamba Tuhan saja, melayani Tuhan saja, tidak sembarang. Sehingga yang mau melayani di dalam itu hanya suku imam itu saja, tidak sembarang atau hamba Tuhan sekarang disebut. Puji Tuhan. Di dalam bait suci itu ada terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah telangga atau itu ruangan yang di luar. Di luar itu ada yang disebut dengan mesbah perpapakan. Itu yang tadi saya bilang bahwa setiap tahun 1 tahun sekali itu orang-orang membawa persembahan untuk menjadi perpapakan di sana. Itu halaman depan, halaman yang pertama itu mereka yang disebut dengan belanda itu. Itu kita bisa lihat di Keluaran 27 ayat 19 sampai dengan 9 sampai 18. Dan juga ada di ruang belakang itu ada juga bejana perbasuhan. Bejana perbasuhan. Dari situ ada ruangan juga yang lebih khusus, yaitu ruang kudus. Ruang kudus. Ruang kudus itu tidak sembarang yang masuk ke dalam. Itu hanya imam dan imam besar. Dan di situ ada juga alat-alat yang bermanfaat. Maksudnya seperti kayu lemas, meja roti sajian, sama mesbah rupa emas. Dan setelah ruang kudus itu ada juga ruangan yang memisahkan. Itu ada itu di ruang maha kudus itu. Dan ruang belakang, ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi di mana Allah berada itu ruang maha kudus itu. Jadi tidak semua orang yang bisa masuk ke dalam situ. Hanya imam besar saja, tidak sembarang. Imam besar yang bisa masuk ke dalam. Karena Allah ada dalam, sehingga tidak semua yang bisa masuk. Pastikan imam besar pun dia punya hidupnya harus kudus sama seperti Kristus. Adalah Allah seperti Allah. Karena dia membutuhkan dia kudus. Jadi kalau tidak kudus dia mati dalam. Di ruang kudus dalam. Sehingga cara-cara yang dibuat orang imam-imam adalah sebelum masuk ke dalam mereka ikat kaki, sebenarnya ikat dengan rantai. Ikat dengan rantai. Baru dia masuk ke dalam untuk memeriksa darah yang kita ambil sebelum masuk ke dari kudus yang disebut korban bakar itu. Dia ambil untuk memeriksa yang disebut dengan tabung perjanjian itu dan sambil berdoa untuk pengampunan dosa-dosa di mana dia dia harus kudus sehingga pesan dia masuk. Kalau tangannya rantai itu masih goyang, dia tidak masih hidup dalam. Tetapi rantai itu tidak goyang, berarti dia sudah mati di ruang kudus karena ada dosa yang dia bawa. Kalau tidak ada dosa dia tidak bisa mati, karena dia mungkin marah langsung ke dalam. Jadi tidak bisa ketemu tanpa dosa. Sehingga mereka kata menyerang kaki untuk pakai rantai, baru dia masuk ke dalam. Sampai ke dalam, kalau dia keluar dia masih hidup. Tapi kalau dia keluar dia sudah mati.
sehingga mereka harus tarik dengan rantai yang telah mereka pasang. Karena kalau dia mati dalam, mereka tidak bisa masuk ke dalam. Itu mereka kalau mati lagi karena dosa tadi, karena dosa. Sehingga mereka harus tarik dari luar. Itu perjalanan di mana Tuhan ada di zaman perjanjian lama. Dan tirai bait suci yang telah kita baca tadi adalah tirai itu memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus, antara Allah itu, sehingga tirai itu terpecah menjadi dua bagian. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam catatan kuno milik para nabi menyebutkan bahwa tabib atau selebar tangan, tirai itu selebar tangan, selebar, bukan lebarnya, panjangnya, tapi dia punya lebar ini. Macam lebar begini itu selebar tangan, besar sekali. Atau disebut di situ 5 sampai 10 cm. Itu kurang parah. Lebar kayak ini. Kurang parah. Dan panjangnya 20 meter, lebarnya 10 meter. Yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu. Tetapi di ayat yang kita telah baca di panggilan beribadah itu tirai bait suci terbelah dua karena setelah Yesus mati baru tirai bait suci terbelah dua dan hal-halnya yang terjadi. Itu katanya bahwa tidak lagi seperti zaman dulu. Mau datang kepada Tuhan tidak seperti zaman dulu lagi. Yang harus membawa babi dan domba. Kalau sini kita bilang babi, tapi sana domba. Domba yang tidak bercacat. Mereka itu perjanjian lama, tapi sekarang setelah Yesus mati, tirai bait suci terbelah dua, berarti menandakan bahwa hubungan kita dengan Allah tidak lagi seperti dulu. Sekarang bebas mau menyembah kepada Tuhan di mana saja, mau di pesawat, mau di kapal, mau di bawah laut, tidak apa-apa. Semuanya Tuhan ada di situ. Demikian, puji Tuhan. Saya pikir bahwa tirai ini kecil, tetapi selebar tangan 10 cm atau 5 cm atau 10 cm. Selebar itu dia berbelah. Bayangkan saja, itu kalau kita robek susah. Kayak gitu, susah. Karena pribadi seperti balok begitu mau kasih robek susah. Tapi Yesus mati di kayu salib merobek tandanya bahwa kita sekarang bisa saja mau datang kepada Tuhan bebas, tidak melalui imam. Dulunya cara orang-orang datang kepada Tuhan itu umat datang kepada imam, dan imam membawa pergumulan mereka menyampaikan kepada Allah. Terus jawaban pun sama, kembali lagi. Tetapi sekarang tidak begitu. Kita mau langsung saja berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti dengar. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dulunya jauh, sekarang sudah dengan ada bersama-sama kita. Puji Tuhan. Itu perjalanan di mana bait suci itu ada sampai dengan pembangunannya. Kita baca, kita melihat di satu bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa yang telah saya baca tadi 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Saya akan baca. Tidak tahukah kamu
bahwa kamu adalah baik Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Sebelum Yesus datang, sebelum Yesus mati, itu Allah ada di bait suci. Tetapi sesudah Yesus mati, tidak ada bait suci yang sudah terbelah dua, menandakan bahwa Yesus sudah ada dalam diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Di Korintus ini kenapa sampai Paulus bisa mengatakan seperti ini? Karena ada perselisihan antara golongan Paulus, golongan Apolos dan Kefas. Mereka baku marah atau membeda-bedakan dia punya golongan. Maksudnya apa? Saya punya bos Paulus itu begini, Apolos itu begini, sampai mereka menggolong-golongkan diri, sehingga Paulus bilang saya dengan Apolos itu sama-sama hamba Tuhan. Dan Paulus bilang ya itu bisa dilihat di sebelum 1 Korintus 1 ayat 1 3 ayat 1 sampai 9 itu kita bisa baca itu sebelum ayat itu. Dia bilang saya menanam, tetapi yang menyiram Apolos, tapi yang memberi pertumbuhan itu Allah sendiri. Allah sendiri. Jadi yang menyiram dan menanam ini bukan tumbuh-tumbuhan atau yang kita tanam dengan tangan, tetapi yang dimaksud Paulus adalah firman Tuhan atau Injil itu yang disampaikan kepada jemaat di Korintus itu. Jadi Paulus memberitakan Injil, terus Apolos menyiramnya atau memberi pupuk supaya pertumbuhan iman itu semakin menjadi besar. Dalam perselisihan itu, Paulus mengatakan bahwa tidak tahukah kamu diri kita ini adalah bait Allah. Bait Allah itu tempat di mana Allah ada. Perjanjian lama di bait suci. Sekarang di dalam hidup kita masing-masing. Kita biasa rasakan kan kita Allah ada dalam hidup kita. Katanya, biasa rasakan? Atau tidak biasa? Biasa rasakan tidak Allah ada dalam hidup kita. Biasa. Oke, kalau biasa puji Tuhan, tidak biasa bahaya. Jadi Paulus menasihatkan kepada orang-orang di Korintus bahwa di dalam hidup kami itu baik Allah, sehingga tidak boleh main-main terhadap hidup kita, bahaya. Dia sesudah itu dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang membinasakan bait Allah itu, tidak ada orang. Berarti kita semua tidak bisa membinasakan bait Allah itu, merusak bait Allah. Membinasakan artinya merusak atau menghancurkan bait Allah. Dengan cara apa? Itu yang disebut dengan cara yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Saya tidak bisa sebut dengan cara ini. Kita sendiri tahu salah, benar. Jadi hidup kita di bait Allah, kita tidak bisa main-main. Perjanjian lama Allah ada di bait suci, tetapi sekarang Allah ada di diri kita. Setelah Yesus mati, Dia mempersatukan kita dan Allah ada di dalam hidup kita. Dan ada sanksi juga dari bagian B berkata bahwa maka jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka ada Allah membinasakan dia, maka Allah akan membinasakan dia. Kita main-main dengan bait Allah, maka Allah akan membinasakan. Binasa, berarti binasa bukan sekedar saja selama-lamanya. Tahu selama-lamanya tidak ada akhir. Binasa menderita sampai tahun ini baru. Tidak.
menderita, tapi di sini bilang binasa selama-lamanya. Tidak ada akhir, berarti menderita selama hidup. Itu yang disebut dengan yang sekarang disebut neraka. Allah akan membinasakan kalau kita tidak akan menghargai baik Allah itu. Sebab baik Allah itu tulus dan baik Allah ialah kami. Paulus langsung berikan transparan ini, tidak istilah-istilah itu tidak ada. Dia memberitakan kepada jemaat di Korintus seperti begitu. Dan dia juga sekarang kita tidak boleh main-main dengan hidup kita, karena hidup kita adalah baik Allah. Ya, hidup saya adalah baik Allah. 1, 2, 3. Saya adalah baik Allah. Oke, saya akan dulu. Sudah katakan hidup saya adalah baik Allah, sehingga dalam hidup kita masing-masing supaya tidak merusak baik Allah. Puji Tuhan, biarlah firman ini menjadi bagian hidup kita. Saya mengajak kita untuk ada satu kata yang harus kita berikan dalam hidup kita, yaitu saya adalah baik Allah. Itu saja. Saya adalah baik Allah. Sehingga kalau sebuah siapapun mau jatuh, mau buat kesalahan, ingat kata itu. Saya baik Allah. Sehingga tidak boleh lakukan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar sampai di sini, biarlah Roh Kudus yang ada dalam tiap-tiap diri kita akan memberikan lebih daripada yang disampaikan hari ini. Puji Tuhan, saya minta kesediaan Bapak